Shalom bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita berjumpa kembali di Renungan HKBP Batam, Resort Batam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah yang Kau berikan kepada kami. Pada hari ini Tuhan, kami memperoleh kekuatan dan kesehatan sehingga kami dapat melanjutkan di segala aktivitas kami. Sebelum kami beraktivitas, sejenak kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, Tuhan selalu berfirman di dalam kehidupan kami. Kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan di ayat renungan kita di hari Selasa tanggal 9 April 2024 tertulis di 1 Korintus pasal 15 ayat 57. Saya bacakan di dalam bahasa Indonesia. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu yang terkasih, berbahagialah orang yang mau mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Di dalam firman Tuhan, kita diajak untuk tetap bersyukur. Itu juga yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus ketika kita memestakan waktu peringatan di hari kebangkitannya. Kita bersyukur karena Dia bisa mengalahkan maut dan kita menang. Jadi di sini ada kata ucapan syukur. Mungkin di antara kita mungkin ada yang merasa bahwa hidupnya selalu gagal. Ada yang selalu merasakan banyak persoalan. Dan ada yang merasa tidak pernah sukses dalam pekerjaan. Dan tidak pernah sukses di dalam keluarga. Oleh karena itu ingat, Tuhan tidak pernah menjanjikan orang Kristen akan bebas dari masalah. Seperti syair lagu yang mengatakan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Jangan pernah ragu, jangan pernah menyerah ketika kita menghadapi suatu persoalan, ketika kita tidak sukses
di tengah-tengah keluarga kita atau di tengah-tengah pekerjaan kita. Tetapi Tuhan berjanji selalu menyertai kita dan memberikan kemenangan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya sudah mengatakan tadi bahwa di tanggal 31 Maret 2024 kita sudah merayakan kemenangan Yesus untuk melawan maut dan membebaskan kita dari dosa. Dari kematian, Dia bangkit kembali untuk kita. Jadi bagaimana kita meresponi kemenangan yang sudah Yesus perbuat bagi kita? Bagaimana kita menunjukkan kemenangan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita? Dan apa yang dituntut dari kita, dari saudara, yang harus saudara lakukan? Di dalam firman Tuhan ada 2 respon yang ditunjukkan oleh Apostel Paulus. Respon pertama, kita berdiri teguh, jangan goyah imanmu. Tetaplah berdiri teguh dalam firman Tuhan. Itu yang diingatkan kepada kita. Berdirilah teguh ketika kita menghadapi yang tidak kita inginkan. Tetaplah berdiri di dalam iman lewat firman Tuhan. Yang kedua, respon kita, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kita diajak untuk aktif untuk memberitakan firman Tuhan. Di dalam memberitakan firman Tuhan, di dalam giat untuk pekerjaan Tuhan, kita harus tetap bergandengan tangan. Suami istri harus bergandengan tangan bersama dengan anak-anak. Ketika suami menghadapi pergumulan di tengah-tengah pekerjaan, istri harus memberikan semangat dan memberikan dorongan. Inilah respon ungkapan syukur kita kepada Allah. Oleh karena itu, di dalam ungkapan syukur kita itu, kita akan mendapatkan kemenangan yang dari Tuhan, yaitu surga selama-lamanya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, tetaplah bersyukur. Walaupun sedikit berkat yang saudara terima, tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan tetap lakukan berkat-berkat yang sudah kita terima itu untuk kemuliaan bagi Tuhan. Bersyukurlah selalu di dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami, supaya kami selalu menunjukkan respon kami tentang kasih-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami lewat di kayu salib, kematian dan kebangkitan-Mu. Engkau mengajari kami supaya kami tetap berdiri teguh di dalam iman di tengah-tengah pekerjaan kami. Dan kami giat untuk bekerja untuk memberitakan firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, dikala kami lemah, biarlah Tuhan yang selalu menguatkan kami. Dikala kami lupa oleh karena dunia, biarlah Tuhan yang selalu mengingatkan kami bahwa kami harus tetap mengandalkan Engkau di dalam setiap pekerjaan kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Berkati para hamba-hamba-Mu, berkati para jemaat-Mu yang akan melakukan aktivitas pada hari ini. Biarlah Tuhan yang selalu mendahului setiap langkah mereka. Tuhanlah yang selalu memberikan pelita di dalam perjalanan hidup mereka.
sehingga pelita yang daripada Engkau, hati kami bisa diterangi, jiwa kami bisa memperoleh tenang di dalam iman kepercayaan kami teguh. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh para jemaat-Mu di dalam pekerjaan mereka. Berikan kesembuhan bagi jemaat-Mu yang sedang sakit, berikan penghiburan bagi jemaat-Mu yang sedang berduka. Berikan pekerjaan bagi jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan dan juga yang sedang mencari pendamping hidup mereka. Biarlah Tuhan yang selalu beserta mereka dan menunjukkan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam satu hari ini, biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajari kami untuk melakukan pekerjaan kami yang sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon hanya ke dalam nama-Mu saja. Amin.